Shalom. Hari ini kita akan sama-sama menghampiri tahta Tuhan dengan segenap hati kita dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya ada kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan. Mari kita hampiri tahta Tuhan dengan hati yang menyembah kepadanya, karena Tuhan menyukai sikap hati kita dan Ia mencari penyembah-penyembahnya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian adalah penyembah-penyembah di akhir zaman. Mari kita satukan hati, kita mau bersyukur lepas dari apapun keadaan yang sedang menimpa. Saya percaya Tuhan ada menyertai. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan setiap kami. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Terlambat pertolongan.
kita katakan, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku, janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang sepertimu Yesusku, tiada yang sepertimu Yesusku, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Mari kita satukan hati dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami diizinkan Tuhan untuk mengalami berbagai hal. Tapi kami percaya di tengah-tengah wabah COVID-19, kami punya Tuhan. Badai apapun yang menerjang kehidupan kami, apapun serangan yang sedang terjadi, kami punya Tuhan yang terus menyertai hidup kami, yang tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan yang luar biasa, yang memberikan strategi dalam kehidupan setiap umat yang percaya, untuk kami terus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tuhan, ini hidup kami, ini anak-anak-Mu yang datang untuk bernaung di hadapan-Mu. Kami perlu Engkau di atas segala sesuatunya, dan kami perlu firman-Mu. Biarkan firman-Mu menjadi sau kebenaran bagi kaki kami, bagi hidup kami, supaya ketika kami melangkah, kami tidak tersandung. Ketika kami melakukan kehidupan kami tahu dan mengerti bagaimana kami hidup. Di tengah-tengah situasi apapun, kami tetap memiliki sukacita. Bahkan kami bersukacita di dalam berkorban. Dan biarlah pakai hidup kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Engkau urapi dengan kuat kuasa Tuhan. Urapi kami juga dimanapun kami ada, supaya firman yang kami dengarkan ini tumbuh dalam hati kami, menjadi firman yang hidup, firman yang akan menguatkan kami untuk kami hidup menyenangkan hati Tuhan dan dipakai dimanapun kami ada bagi kemuliaan Tuhan. Karena kami akan menjadi pembawa berita Tuhan dimanapun kami ada. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada minggu yang keempat ini kita akan kembali belajar satu topik, yaitu bersukacita dalam berkorban. Tuhan menilik setiap pemberian atau tindakan kasih daripada kita. Apakah itu benar-benar keluar dari hati yang mengasihi Tuhan, atau mungkin itu sekedar satu hal paksaan. Dan bahkan ketika kita bicara berkorban, itu berarti kita memberi. Memberi itu ada banyak hal. Bisa waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, bahkan dengan harta kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi satu hal, Tuhan tidak melihat berapa besar dan banyaknya apa yang kita berikan, tetapi Tuhan melihat satu sikap hati, yaitu ketika kita melakukan semuanya itu dengan hati yang mengasihi Tuhan, maka semuanya itu menjadi berarti. Bukan soal besaran, tetapi soal sikap hati. Sekali lagi, biarlah korban yang kita lakukan itu, pemberian yang kita lakukan itu berdasarkan adalah sebuah buah dari keintiman dengan Tuhan. Jadi dari kasih kita kepada Tuhan, sehingga itu membuahkan pengorbanan yang kita berikan berupa banyak hal yang kita lakukan. Nah, dari sini biarlah kita mengerti, ketika kita mengerti semua itu adalah buah dari keintiman dengan Tuhan, maka setiap anak Tuhan pasti melakukannya dengan ucapan syukur, dengan penuh sukacita, dan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini di dalam suasana yang berbeda, kita tetap mau beribadah dan juga mau mendengarkan
kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di dalam selama pekan ini dan minggu yang akan datang. Hari ini topik kita adalah bersukacita di dalam berkorban. Satu hal yang mungkin menjadi tanda tanya, apakah itu mungkin kita bersukacita di dalam saat-saat kita berkorban? Berkorban itu berbicara juga mempunyai satu arti adalah memberi. Memberi dalam arti berbagai hal. Memberi tenaga kita, pikiran kita, waktu kita, dan kita seringkali harus berkorban di dalam hal-hal yang tadi saya sebutkan. Nah, memang di dalam berkorban sebenarnya itu berkaitan dengan topik yang kita bahas di awal bulan lalu adalah mengenai kasih. Sebab pengorbanan tanpa kasih itu menjadi sesuatu yang tidak ada artinya dan bahkan sia-sia. Tetapi dengan kasih kita digerakkan untuk melakukan sesuatu pengorbanan. Disitulah kita dapat sesuatu yang berarti. Oleh sebab itu saya ingin kasih contoh beberapa hal. Ada orang-orang yang mungkin melakukan sesuatu, berkorban, sebenarnya itu karena satu paksaan. Ada satu ilustrasi di mana ketika dalam perjalanan pelayaran ada seorang ibu yang tercebur ke dalam laut, dan ketika itu orang-orang berharap ada yang bisa menolong mereka, menolong orang itu, ibu itu, tetapi nggak ada satupun yang loncat, nggak ada satupun yang menolong. Sampai satu saat ada satu orang yang masuk ke dalam laut itu dan menolong ibu itu, dan akhirnya pria ini sebagaikan seorang pahlawan dan dielulukan ketika naik ke dalam kapal. Tapi ternyata itu tidak membuatnya bahagia, tidak membuatnya bersuka cita. Bahkan dia bertanya kepada yang lain, siapa yang tadi menjorok saya atau mendorong saya masuk ke laut? Dan ternyata pertolongan atau pengorbanan yang dia lakukan itu ternyata hanya karena terpaksa udah tercebur ke dalam laut. Nah, ini yang menjadi contoh-contoh yang bisa kita pikirkan, bahwa ternyata orang bisa tetap melakukan pengorbanan tapi tanpa ada dorongan kasih. Semua itu karena terpaksa. Ada juga orang-orang yang berkorban melakukan sesuatu karena gengsi. Ada orang-orang yang melakukan sesuatu karena ingin dipandang orang, terpandang. Dan oleh sebab itu kita perlu berpikir ketika kita melakukan sesuatu pengorbanan yang boleh diartikan dalam arti memberi, biarlah semuanya itu kita lakukan dengan penuh sukacita. Bahkan kita bisa terapkan di dalam seluruh aspek di dalam kehidupan kita. Di dalam rumah tangga, ketika seorang suami dan istri itu saling memberi yaitu berupa tindakan-tindakan kasih, semuanya akan menjadi indah. Tetapi ketika itu menjadi satu tuntutan, ketika suami dan istri saling menuntut, itu menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Oleh sebab itu mari praktekkan berkorban dalam arti memberi. Berkorban dalam arti kita melakukan sesuatu, dan itu harus didasari dengan kasih, seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Karena yang menjadi teladan kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan mungkin lebih baik saya akan bacakan satu ayat lebih dulu, yang saya ambil dari 1 Yohanes 3 ayat 16. Di sana dikatakan begini, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, satu hal di sini adalah bagaimana Tuhan Yesus memberikan teladan bahwa tindakan yang Dia lakukan untuk menyelamatkan kita, bahkan mengorbankan hidupnya sampai di atas kayu salib, semuanya itu mempunyai satu dasar karena kasih-Nya kepada kita. Oleh sebab itu ketika kita melakukan dengan penuh kasih,
kita bisa bersuka cita walaupun mungkin tindakan kita itu berupa pengorbanan. Ada satu contoh-contoh yang gampang kita pikirkan adalah seperti seorang ibu kepada anak-anaknya, seorang orang tua kepada anak-anaknya. Ketika mungkin dalam keterbatasannya dia hanya memiliki makanan yang terbatas, tapi dia akan berkorban, lebih baik anaknya lebih dulu mendapatkan asupan makanan yang baik daripada dirinya. Atau ketika anaknya sakit, seringkali kita dengar, aduh lebih baik itu aku aja yang menanggung itu biar anakku yang sehat, sembuh. Disitulah letak pengorbanan, dan mungkin banyak hal contoh-contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dari sini biar kita terus belajar untuk melakukan sesuatu, berkorban dengan dasar kasih. Bahkan di dalam pelayanan seringkali kita harus mengorbankan waktu kita. Kalau kita melakukan sesuatu, mungkin aktivitas kita baik di gereja dari Senin sampai Sabtu, tapi kalau itu bukan karena kasih, semuanya juga sia-sia. Jadi mari, apa yang kita lakukan, biarlah kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, biarlah kita lakukan itu juga karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena terpaksa. Ada satu ayat lagi mungkin yang saya ingin bacakan di sini adalah dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Di sana dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Dari ayat ini kita jelas melihat bahwa Tuhan suka setiap orang ketika melakukan sesuatu, ketika ada tindakan-tindakan sesuatu yang kita kerjakan, pengorbanan yang kita lakukan, semuanya harus karena kerelaan hati. Berarti dengan kata lain adalah bukan karena paksaan. Dan Tuhan atau Allah itu mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, yang memberi, yang berkorban, yang melakukan sesuatu dengan sukacita. Jadi dari ayat ini kita mengerti bahwa ternyata ketika kita melakukan sesuatu karena kasih kepada Tuhan, maka sukacita kita juga besar dan melimpah atas kehidupan kita. Sama ketika kita melihat orang yang kita kasih bersukacita, kita pun turut bersukacita di dalamnya. Satu hal lagi mungkin saya pernah cerita, tapi ada baiknya saya ceritakan kembali sebagai ilustrasi. Ketika satu saat di lampu merah, ketika ada pengemis, seorang anak-anak tanggung yang datang. Ketika itu karena dorongan hati saya memberikan sesuatu yang lebih dari biasa kalau kepada orang-orang yang seperti itu, kepada orang-orang yang meminta-minta. Dan ketika saya berikan lebih, waduh, sukacitanya itu besar. Ketika dia melonjak bersukacita, itu pun menjadi kesukaan kita. Walaupun dalam segi tertentu kita berkorban lebih dari biasanya. Dan biarlah setiap kita boleh mengalami dalam hal yang lain mungkin, tapi di dalam perjalanan hidup kita, baik di rumah tangga, pekerjaan, bahkan pelayanan, biar kita benar-benar mau mengorbankan hidup kita, waktu kita, segala hal yang ada pada kita, mungkin pikiran kita, tenaga kita, dan kita lakukannya itu atas dasar kasih kita kepada Tuhan. Saya percaya kita akan mengalami sukacita yang besar. Saya tidak panjangkan renungan kita pada hari ini. Di saat-saat ini mungkin lebih baik Bapak, Ibu, Saudara-saudara bersama dengan keluarga dimanapun Bapak Ibu ada, coba renungkan kembali, sharingkan kembali, dan bahkan sharingkan mengenai aplikasi-aplikasi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah kita pernah merasakan sukacita ketika kita melakukan sesuatu pengorbanan yang kita lakukan?
terhadap orang-orang lain, bahkan orang-orang yang kita kasihi. Ceritakan satu dengan lain, dan saya percaya itu pasti memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita menutup ibadah kita hari ini dengan bersyukur. Dan bila kita mau minta berkat Tuhan dicurahkan atas kita, dan kita menghidupi hari-hari di masa-masa sulit ini dengan tetap bersuka cita karena Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini, di mana di tengah-tengah keadaan yang sulit ini kami tetap bisa beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan, hati kami terus dipenuhi dengan hati yang bergelora bagi Tuhan, sehingga apapun keadaannya tidak menghambat kami untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Dan semuanya ini kami lakukan karena kami mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami percaya bahwa oleh karena firman-Mu akan terus membentuk kehidupan kami, sehingga di dalam perjalanan hidup kami boleh seperti yang Engkau inginkan. Dan saat ini Tuhan, dimanapun jemaat ada, kami mungkin di rumah kami masing-masing, kami mohonkan berkat Tuhan dicurahkan atas seluruh umat Tuhan yang saat ini sama-sama beribadah. Mari umat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara ada, kita angkat tangan di hadapan Tuhan, karena kita percaya ada berkat yang tersedia buat kita. Umat yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang bersuka cita dan bersyukur sama-sama katakan amin.